Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kenabian dalam perspektif tafsir nuzuli Muhammad Izzad Darwazah yang ditulis oleh Profesor Dr. Aksin Wijaya ya. Bukunya saudara bisa beli ini. Buku ini menceritakan tentang sejarah kenabian perspektif tafsir nuzuli. Ini penting kita membaca sejarah agar kita tidak mudah mendengarkan doktrin-doktrin halu yang dilakukan oleh kawan-kawan imigran itu tentang kemaksuman seseorang. Jadi di sini di halaman 144 ya. Di poin F ada ijtihad dan kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Jadi yang maksum itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya Rasulullah SAW. Itu pun ya masih menjadi perdebatan para ulama, bukan soal maksum atau tidaknya. Titik kemaksumannya itu di mana? Kalau misalnya Rasulullah 1000% maksum, kok Rasulullah masih pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya ketika turun ayat abasa wa tawalla ya. Ada orang buta, dia ngomong, Rasulullah memalingkan wajahnya. Kenapa? Saat itu Rasulullah sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh Quraisy itu. Kemudian tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yatadakkaru yakhsha. Kita tidak boleh menyepelekan orang buta. Siapa tahu mereka ya la'allahu yatadakkaru yakhsha. Lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di sini ada Habib, di sini ada penjual nasi bungkus misalnya kan. Kita nggak bisa ya. Ini terjadi di Indonesia. Kalau ada toko besar rebutan cium tangannya sampai lupa dia nginjak temennya. Jangan sampai ya. Ini sudah ada contohnya dulu. Rasulullah ditegur ya, gara-gara Rasulullah berpaling wajahnya, hanya berpaling, apalagi sampai nginjak kaki saudaranya, hanya karena ingin menyambut seorang tokoh besar, menyambut seorang yang dimuliakan, lantas harus menghilangkan hak-hak saudara-saudaranya yang lain. Jangan sampai. Ini ada teguran, ya. Ini dijelaskan di sini. Ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Tujuannya apa? Agar itu menjadi pelajaran bagi kita. Coba saya baca. Ada beberapa kasus di mana Nabi Muhammad SAW memutuskan suatu masalah. Kemudian Al-Quran turun memperkuat keputusan Nabi tersebut dan sesekali menegurnya. Jadi Al-Quran menguatkan ijtihad Rasulullah SAW. Tapi sekali-kali menegurnya. Beberapa contoh misalnya Al-Quran surah Al-Anfal yang turun sudah perang Badar terkait dengan musyawarah Nabi dengan para sahabat ketika memutuskan hendak melawan kabilah Quraisy di dalam perang Badar, yang kemudian turun ayat ini untuk menguatkan keputusannya. Ya, banyak ayat-ayat musyawarah lah. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Begitu juga ketika Nabi hendak melakukan ziarah ke Ka'bah pada tahun ke-6 Hijriah bersama sebagian sahabatnya karena merasa mendapatkan perintah atau ilham dari Allah. Setelah itu dia diperintah untuk pergi sambil melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy sehingga memudahkan umat Islam melakukan ziarah Ka'bah, yang kemudian turun ayat yang memperkuat ijtihad Nabi ini. Jadi Nabi berijtihad kemudian dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh berikutnya, ketika Nabi Muhammad mendapatkan teguran dari beberapa hal. Nabi Muhammad ditegur ketika meminta tebusan tawanan perang Badar, ketika memberi izin kepada orang-orang munafik untuk tidak mengikuti perang Tabuk, ketika memintakan ampunan untuk saudara-saudaranya yang meninggal dalam keadaan kafir. Jadi Nabi sendiri sering ada beberapa kasus ya mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak menyukai kedatangan seorang buta yang bernama Ummi Maktum, ya yang disebutkan tadi ya, abasa wa tawalla, di sela-sela berdakwah di hadapan pembesar Mekah dengan turunnya surah Abasah.
ketika berhadapan dengan senda gurau orang-orang musyrik terkait dengan kesenangan mereka, atau ragu-ragu membacakan beberapa ayat Al-Quran ketika mengalami krisis diri, sehingga mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mendapatkan teguran mengharamkan sesuatu yang untuk dirinya sendiri yang Allah halalkan untuknya. Misalnya untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Referensinya lengkap ya, sehingga tinggal dibaca nanti bukunya. Bisa dibeli, teman-teman ya. Ya, kalau nggak mau beli, kesini aja nanti saya kasih. Bukankah Al-Quran menegaskan kemaksuman Muhammad? Pertanyaan ya. Menurut Darwazah, tidak ada hubungan antara ijtihad, perkataan dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang mendapat teguran dari Allah dengan maksud kenabiannya, dengan kemaksuman kenabiannya. Ijtihad Nabi yang mendapat teguran itu bukanlah suatu dosa yang bertentangan dengan kemaksumannya yang harus kita imani. Kemaksuman bukan sesuatu yang membuat Nabi Muhammad dilarang untuk berbuat, berkata, atau berijtihad terkait dengan berbagai problem kehidupan masyarakat. Karena itu, tidak ada pertentangan antara peristiwa-peristiwa yang disinggung ayat-ayat Al-Quran di atas dengan surah An-Najm yang membicarakan kemaksuman Nabi. Surah An-Najm itu sejalan dengan ayat selanjutnya ketika dia melihat malaikat di ufuk yang kemudian diperkuat oleh Al-Quran. Ini bahasanya ya sangat akademis ya teman-teman. Teman-teman bisa dibaca bukunya. Di sini referensinya lengkap. Buku ini setebal 520 halaman. Sudah tersebar di mana-mana ya. Pak Sin Wijaya ini seorang penulis yang luar biasa produktif. Di sini bukunya banyak ini. Saya dapat kiriman kemarin, tapi sebagian sudah saya baca, sebagian belum. Jadi apa yang disampaikan di buku ini sebenarnya Rasulullah itu mencontohkan kepada kita ya, bahwa kita itu diperbolehkan untuk berijtihad. Rasulullah itu sebenarnya manusia biasa, la kal bashar, basyarun la kal bashar. Rasulullah manusia biasa, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kenapa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Rasulullah mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Makanya penegasan soal bahwa Rasulullah itu basyarun itu untuk mengantisipasi kejadian Nabi sebelumnya. Ketika semua orang mengidolakan Nabi Isa, lama-lama oleh pengikutnya didaulat menjadi Tuhan. Ini tidak akan terjadi kepada Rasulullah SAW. Tidak akan terjadi. Kenapa? Sudah ditegaskan bahwa Rasulullah SAW manusia seperti kalian semua. Selamanya tidak akan menjadi Tuhan. Kira-kira begitu ya. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu Allah Subhanahu. Seorang nabi, seorang rasul. Nah, jadi teman-teman kalau banyak membaca sejarah yang beginian ini tidak mudah nanti dipengaruhi oleh siapapun. Ngaku Isra Mi'raj 70 kali sehari semalam. Ya nggak mungkin lah, masa Rasulullah sendiri selama hidupnya Isra Mi'raj sekali, ini ada orang ngaku Isra-nya berkali-kali. Itu kan tidak masuk akal. Kemudian poin G, sikap umat Islam terhadap nabinya. Banyak nanti ya, kita spill-spill, kita baca dulu. Kalau ada yang berkaitan dengan diskusi kita, nanti kita coba sampaikan di sini. Pada intinya, saya ingin mengajak saudara-saudaraku semuanya untuk membaca literasi, melek literasi, membaca buku yang banyak, agar diskusi kita itu tidak kosong, tidak otot yang bermain, tapi pikiran yang bermain, pikiran yang berbicara. Bukan fisik yang jangan ya. Sekali lagi, kenapa? Kalau Indonesia rusuh, yang rugi kita sendiri, bangsa Indonesia. Jangan sampai terjadi kerusuhan. Pastikan Indonesia aman, damai, tentram, sentosa, agar pemerintah fokus mengerjakan program-program dan janji-janji kampanyenya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai